Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya Purwani Handayani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gelombang berjalan dan stasioner. Terlebih dahulu saya ingatkan lagi pertemuan sebelumnya bahwa gelombang kita bedakan berdasarkan medium, itu dibagi menjadi gelombang mekanik yaitu yang memerlukan medium, sedangkan elektromagnet itu yang tidak memerlukan medium. Sedangkan berdasarkan arah getar dan rambat, gelombang dibedakan menjadi transversal yaitu yang arah getar dan arah rambatnya tegak lurus, sedangkan longitudinal adalah yang arah getar dan arah rambatnya searah. Sedangkan berdasarkan amplitudo dibedakan menjadi gelombang stasioner atau gelombang berdiri, sedangkan gelombang berjalan adalah gelombang yang berjalan yang amplitudonya tetap. Oke, kita bahas satu-satu. Kita lakukan simulasi terlebih dahulu. Yang pertama, contoh gelombang berjalan adalah seperti ini. Ini ada air ya. Kita teteskan. Nah, akan terjadi usikan ke atas dan ke bawah, yang mana usikan itu akan bergerak ke arah kanan menghasilkan gelombang. Nah, jika tidak ada penghalang di sana, maka ini akan menghasilkan gelombang berjalan. Contoh selanjutnya ini ada sebuah tali. Ini saya bikin no end dulu, maksudnya tidak ada penghalang di sini. Kalau kita getarkan, kalau tidak ada penghalang, maka akan dihasilkan gelombang berjalan seperti ini yang amplitudonya besarnya tetap. Tapi kalau ujungnya kita buat ini terikat atau fix, tidak bebas, maka begitu kita usik akan menghasilkan gelombang seperti itu. Kita perhatikan ternyata amplitudonya tidak sama. Ini terjadi karena dari kiri ada gelombang datang mengenai penghalang ini, kemudian dipantulkan atau direfleksikan. Nah, padahal yang kiri ini masih ada gelombang datang terus. Nah, yang kanan ada gelombang pantul. Hasil perpaduan gelombang datang dan pantul ini dipadukan atau diinterferensikan, yang hasilnya akan menghasilkan amplitudo baru seperti ini. Ini disebut gelombang berdiri. Gelombangnya berdiri atau stasioner, ini menghasilkan amplitudo yang tidak tetap. Kalau loose end bagaimana? Loose end ini berarti ada penghalang ya, tetapi diberi ring ujungnya sehingga kalau diguncangkan dia bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Nah, kalau kita perhatikan ternyata amplitudo yang dihasilkan juga tidak sama. Ini adalah contoh gelombang berdiri dengan ujung bebas. Jadi ujungnya bebas bergerak naik turun walaupun ada penghalang ya. Nah, jadi gelombang dari kiri kena penghalang dipantulkan ke kiri lagi dan hasilnya dipadukan. Oke, kita kembali ke slide. Gelombang berjalan contohnya seperti ini. Contoh pada gelombang tali yaitu arah getarnya kita getarkan ke atas, tetapi arah rambatnya ternyata ke kanan. Ini tegak lurus, disebut gelombang transversal. Nah, ada besaran pada gelombang ini namanya fase atau tingkat getar. Kalau kita simbolkan, fase adalah V ya. Nah, dua titik dikatakan sefase. Bentar. Dua titik ini dikatakan sefase jika arah simpangannya sama dengan arah getar. Perhatikan keadaan ini. Yang arah simpangannya sama dan arah getarnya sama adalah titik A dan C, karena sama-sama ke atasnya ya. Besarnya simpangannya sama dan arah getarnya sama. Dan AE. Silakan cari titik yang lain. Kalau yang dikatakan fase berlawanan itu jika besar simpangannya sama tapi arahnya berlawanan. Contohnya A dan B.
A dan B ini simpangannya sama-sama sekian, tetapi arahnya yang satu ke atas, yang satu ke bawah. C dan D. Nah, kita lanjutkan gelombang berjalan. Misalkan titik awalnya adalah O, ini adalah titik kesetimbangannya, garis kesetimbangannya yang merah ini, menghasilkan gelombang yang berjalan ke kanan dengan cepat rambat V. Nah, persamaan gelombangnya karena itu sinusoidal seperti gelombang sinus, maka Y sama dengan A sin theta. Y itu adalah simpangan, sedangkan A-nya adalah amplitudo. Theta ini namanya sudut fase. Ini bisa kita kupas lagi. Theta itu sama dengan 2 pi fase. Fase tadi ya, yang sudah kita bahas tadi. Nah, pada suatu gelombang, fasenya itu bisa kita cari dari T per T. Nah, kita tinjau titik P. Selanjutnya tinjau titik P. Titik P. Waktu yang diperlukan gelombang dari O ke P berarti sama dengan jaraknya X. Ya, jadi titik P ini jaraknya dari O adalah X. Kemudian cepat rambatnya adalah V. Nah, jika titik O telah bergetar selama T sekon, maka titik P telah bergetar sebesar TP, yaitu T min TOP tadi, yaitu X per V. Nah, sehingga fase getar di titik P itu sama dengan T min XV per periode. Nah, ini kalau kita uraikan lagi menjadi T per T besar min X per TV. Kita beri catatan, TV itu sama dengan lambda. Sehingga fase getar P itu sama dengan T per T besar min X per lambda. Sehingga kembali lagi ke persamaan ini ya, persamaan gelombangnya, persamaan simpangannya, bisa kita tuliskan simpangan di P itu A sin 2 pi, fasenya kita ganti dengan fase yang di titik P, sehingga T per T min X per lambda. Persamaan ini bisa juga kita ubah menjadi A sin 2 pi T, ini saya bawa masuk 2 pi nya, per T min 2 pi X per lambda. Nah, bisa juga kita tuliskan lagi A sin 2 pi per T ini sama dengan omega, T-nya tetap, sedangkan 2 pi per lambda ini sama dengan K, di mana K ini adalah bilangan gelombang. Nah, inilah yang disebut persamaan gelombang. Ini bisa kita beri tanda plus min, ini min plus. Artinya apa? Plus, A-nya plus itu ketika geraknya ke atas, amplitudonya plus. Kalau ke bawah ini min. Sedangkan untuk yang ini, min itu menunjukkan arahnya ke kanan. Hati-hati, min malah ke kanan ya. Sedangkan plus arahnya ke kiri.
saya kotai, ini adalah persamaan gelombang. Persamaan gelombang. Oke, jadi bisa macam-macam ya nanti nyari simpangan di titik P itu bisa pakai persamaan yang ini atau ini, tergantung yang diketahui. Selanjutnya ada beda fase. Beda fase ini berarti perbedaan fase antara dua titik. Misalkan titik A ini berjarak XA dari O, sedangkan B berjarak XB dari O, maka ini mengalami beda fase sebesar beda fasenya yaitu fase di A dikurangi fase di B. Saya tuliskan di sini. Saya ingatkan bahwa fase itu rumusnya T per T min X per lambda. Nah, ini saya bawa ke sana sehingga beda fasenya untuk fase A berarti T per T min XA per lambda dikurangi dengan T per periode ini XB per lambda. Ini kalau dikurangkan sini habis ya. Kemudian ini berarti sama dengan XB min XA per lambda atau sama dengan delta X per lambda. Ini adalah beda fase. Untuk mencari beda fase, kita lanjutkan percepatan dan kecepatan gelombang. Untuk kecepatan atau V itu sama dengan turunan pertama dari simpangan. Simpangannya kita tahu tadi D A sin omega T min Kx per dt. Jadi V ini yang diturunkan berarti yang punya T, sehingga omega A sin jadi cos T min Kx. Inilah kecepatan. Sedangkan untuk percepatan atau A itu merupakan turunan pertama dari V. Tahu D omega A cos T min Kx per dt, sehingga A nya sama dengan ini kita turunkan jadi A omega cosnya menjadi min sin, sehingga ini min A omega kuadrat sin omega T min Kx. Artinya apa? Percepatannya ini untuk simpangannya Y A sin omega T, maka ini arah percepatannya berlawanan dengan arah simpangannya, atau min A sin omega T min Kx kali omega kuadrat min omega kuadrat Y. Oke, kita lanjutkan dengan gelombang stasioner. Terjadi jika gelombang pada tali menemui hambatan di ujungnya, sehingga gelombang akan dipantulkan refleksi. Kemudian terjadi penjumlahan gelombang datang dan pantul, interferensi yang
memiliki amplitudo dan frekuensi sama, sedangkan arah rambatnya berlawanan. Dibagi menjadi gelombang stasioner ujung bebas dan gelombang stasioner ujung tetap. Ini contoh gelombang stasioner ujung bebas. Kita perhatikan di sini gelombangnya dari kiri mengenai pemantul, dan karena ini bebas, maka ini bebas ke atas bawah, ini dipantulkan ke kiri. Nah, titik P dengan jarak X dari kanan ini akan menghasilkan gelombang baru. Jadi gelombang datangnya memiliki persamaan untuk XP1 nya itu L min X, jadi jarak yang dari kiri ini gelombang datangnya ya. Kemudian XP2 nya L plus X. Ini maksudnya jarak X dari, kalau dijumlahkan dengan ini gelombang pantulnya. Kemudian persamaan gelombang datangnya YP1 A sin omega T min KX P1. YP2 nya A sin omega T min KX P2. Ini langsung saja. Yang namanya ini dipantulkan, akhirnya terjadi interferensi atau penjumlahan, yaitu Y di titik P ini terjadi penjumlahan dari Y1 ditambah dengan Y2. Dengan penjumlahan matematis, akhirnya diperoleh persamaan YP itu sama dengan 2A cos KX sin omega T min KL. Tidak terlalu saya jabarkan, langsung saja saya masukkan ke rumus. Nah, 2A cos KX ini merupakan penjumlahan dari amplitudo masing-masing gelombang. Jadi masing-masing ini kan punya A toh. Nah, ini kita jumlahkan. Ini jadi namanya amplitudo baru atau amplitudo hasil superposisi. Sehingga persamaannya menjadi ini. Dengan AP-nya adalah 2A cos KX. Kita lanjutkan letak titik perut dan titik simpul. Letak titik perut, ini persamaannya kita lihat tadi ya, cos KX. AP-nya adalah ini, 2A cos KX. Amplitudonya 2A cos KX. Letak titik perutnya berarti cos KX-nya sama dengan 1. Ini kan misalkan kita anggap amplitudonya 1 ya. Jadi biar menghasilkan angka 1, maka biar menghasilkan perut, maka ini harus sama dengan plus minus 1. Jadi cos KX-nya harus sama dengan plus minus 1. Sehingga kalau ini bebaskan dari cos, yang nilainya cosnya plus minus 1 itu adalah NP. Dengan K 2Pi per lambda X NP. Pi-nya coret. Sehingga X adalah N lambda per 2. Dengan catatan ini adalah N-nya bilangan cacah. Cacah itu mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Dan X ini adalah jarak titik dari ujung bebas. Nah, kalau yang ditanya dari kiri berarti ya panjangnya L tadi berapa dikurangi dengan X. Kalau titik simpul, simpul itu berarti yang ini
Ini terjadi jika cos Kx-nya sama dengan 0, sehingga Kx sama dengan 2N per 1. Ini X dari ujung bebas. Kita lanjutkan gelombang stasioner ujung tetap. Ini terjadi jika ujungnya kita ikat tetap. Jadi gelombang datangnya YP1 A sin omega T min KL plus KX, sedangkan YP2 nya A min ya. Ini terjadi kalau ujung tetap, maka terjadi pembalikan fase sehingga ininya min. Ininya min Kx, sehingga hasil superposisinya sama dengan Y1 ditambah Y2. Kalau kita jumlahkan akan dihasilkan 2A sin Kx cos omega T min KL. YP sama dengan ininya adalah amplitudo hasil interferensi. Ini adalah persamaan interferensi gelombangnya, dengan AP adalah 2A sin Kx. Selanjutnya, untuk mencari letak titik perut dan titik simpulnya, kita ingat lagi yang ini, bahwa AP-nya itu sama dengan 2A sin Kx. Amplitudonya ketika mencari titik perutnya, maka nilai sin Kx-nya harus plus minus 1 sama dengan plus minus 1 sehingga Kx-nya sama dengan 2N plus 1 per 2 pi 2 pi per lambda X sama dengan 2N plus 1 per 2 kali pi. Pi-nya bisa dicoret sehingga diperoleh X-nya sama dengan 2N plus 1 per 4 lambda dengan N bilangan cacah. Bilangan cacah itu mulainya dari 0 dan seterusnya. Sedangkan X itu adalah jarak dari ujung tetap. Sedangkan untuk mencari titik simpulnya, titik simpul ini terjadi ketika nilai sin Kx-nya sama dengan 0, sehingga Kx-nya sama dengan N pi. K-nya 2pi per lambda, ini X, N pi coret, sehingga X-nya sama dengan N per 2 lambda dengan N-nya bilangan cacah. Nah, kita lanjutkan cepat rambat gelombang transversal. Ini kita lakukan dengan percobaan Melde ya. Di sini dari hasil percobaan diketahui bahwa cepat rambat pada gelombang transversal pada tali itu berbanding lurus dengan akar gaya tegang tali dan berbanding terbalik dengan akar massa persatuan panjang tali. Kalau kita tuliskan dengan rumus, maka V-nya sama dengan akar gaya tegang tali M per L dengan M
M per L itu sama dengan mu, sehingga akar F per mu. Bisa juga kita tuliskan akar FL per M. Nih, karena M itu sama dengan rho kali V, V-nya volume, maka bisa juga FL rho V. Bisa juga kita tuliskan dengan FL rho AL. Coret-coret sehingga V bisa kita tuliskan akar F per rho A. V-nya cepat rambat, F-nya adalah gaya tegang tali, sedangkan rho adalah massa jenis tali maksudnya, sedangkan A adalah luas penampang. Oke, terima kasih, sekian, sampai jumpa. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.